Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku semua, hadir lagi bersama saya Kakak Riji, mengulas cerita singkat tentang sejarah, ras, budaya dan suku. Semoga sobatku semua, cerita yang saya berikan semoga bermanfaat dan jangan lupa sobatku semua untuk dukung channel ini dengan cara di subscribe, like, and comment. Terima kasih. Sobatku semua, kita dengarkan cerita sejarah dari saya. Kali ini saya akan menceritakan sejarah peradaban Islam pertama kali di Tanah Jawa. Mengenal Syekh Subakir, waliullah penakluk Tanah Jawa sebelum era Wali Songo. Awal mula penyebaran agama Islam di Pulau Jawa selalu diidentikan dengan peran Wali Songo. Oleh mereka, agama Islam diajarkan kepada seluruh lapisan masyarakat Jawa yang saat itu menganut ajaran Hindu dan Buddha. Namun sebelum era Wali Songo, dakwah Islam sebenarnya telah dimulai oleh Syekh Subakir. Syekh Subakir merupakan seorang ulama dari Persia yang diutus ke Tanah Jawa dalam rangka menyebarkan ajaran Islam. Dia sendiri diutus oleh Sultan Muhammad I dari Kekaisaran Ottoman di Turki pada tahun 1404 M. Tak sendiri, Syekh Subakir bersama sang paman, yang juga merupakan generasi awal Wali Songo, Maulana Malik Ibrahim, yang kemudian dikenal dengan nama Sunan Gresik. Di kemudian hari, sepak terjang Syekh Subakir dalam menyebarkan ajaran Islam yang dikenal luas oleh masyarakat Jawa. Hal ini dikarenakan selain sebagai pendakwah, dia juga memiliki kekuatan yang bisa mengusir para lelembut yang mendiami pulau itu. Berikut kisah selengkapnya. Sebelum Syekh Subakir, ternyata sudah banyak ulama-ulama yang diberangkatkan ke Pulau Jawa. Namun mereka pulang dengan tangan hampa. Hal ini dikarenakan masyarakat Jawa saat itu masih kuat dalam memeluk kepercayaan lama. Masih banyak yang memuja benda-benda, arwah leluhur nenek moyang, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah mereka mendapat tantangan berat dan hanya mampu mengislamkan segelintir orang saja. Karena dikenal akan kesaktiannya, Syekh Subakir kemudian diutus untuk menginjakkan kaki di Pulau Jawa dan berdakwah Islam di sana. Syekh Subakir juga seorang pengusaha ulung. Selain itu dia punya kelebihan lainnya seperti ahli ruqyah dan ahli ramalan. Hal inilah yang konon membuat banyak bangsa jin merasa segan dan menyingkir ke daerah Alas Roban, Gunung Merapi dan Laut Selatan. Selain itu Syekh Subakir konon memiliki batu hitam yang memiliki kekuatan magis. Di Tanah Jawa, batu itu konon ditancapkan di Gunung Tidar, Magelang. Batu itu dipercaya memiliki kekuatan gaib yang bisa membuat bangsa jin bergejolak dan akhirnya melawan Syekh Subakir. Namun pertarungan itu akhirnya bisa dimenangkan oleh Syekh Subakir. Kisah kesaktian Syekh Subakir membuatnya menjadi terkenal dan masyarakat sangat fanatik terhadapnya. Karena kefanatikan itu bisa mengganggu ketauhidan masyarakat Jawa, Syekh Subakir akhirnya memutuskan kembali ke Persia pada tahun 1462 M. Namun hingga kini, petilasannya tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Salah satunya berada di Gunung Tidar. Hingga kini, sosoknya begitu melegenda di kalangan masyarakat Jawa dan sering dikaitkan dengan hal-hal yang mistis. Itulah cerita sejarah singkat dari saya. Semoga sobatku semua mendapatkan pengetahuan yang lebih luas lagi. Terima kasih yang sudah mendukung channel Kakak Riji. Mohon maaf apabila ada cerita yang salah. Sampai jumpa kembali di cerita sejarah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.